Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi, SPDI MUD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, para PJ, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Najwa Isaura Sabila, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan analisis filsafat ilmu terkait kasus nomor 4 soal ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu yang membahas terkait sikap organisasi keagamaan terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan. Yang jadi menarik dari kasus ini adalah tentang respon yang beragam dari organisasi keagamaan dalam atau terhadap isu maupun masalah lingkungan dan iklim. Jadi ada sebagian organisasi keagamaan yang menganggap bahwa isu ataupun masalah iklim dan lingkungan ini bukanlah suatu hal yang penting. Jadi mereka mengabaikan peringatan ilmiah tentang isu lingkungan ini dengan alasan bahwa urusan lingkungan itu adalah urusan duniawi yang tidak sepenting dengan urusan-urusan akhirat, urusan-urusan keagamaan seperti ibadah, akidah, maupun dakwah. Namun, di sisi lain, atau sebaliknya, ada organisasi keagamaan yang justru melihat isu ini tuh sebagai suatu tanggung jawab moral dan spiritual bagi mereka. Sehingga dengan rasa tanggung jawab itu, mereka menjadi aktif dalam mendukung kebijakan serta kegiatan ramah lingkungan. Nah, dari kasus tersebut muncullah pertanyaan mengapa terjadi perbedaan yang begitu besar, begitu signifikan gitu. Maka disinilah filsafat ilmu itu berperan untuk memahami kenapa sikap mereka itu bisa berbeda. Dan kita akan melihatnya dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, dari aspek pertama dulu yaitu aspek ontologi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ontologi ini adalah cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat ada atau hakikat keberadaan suatu. Nah, dalam kasus nomor 4 ini ada perbedaan dari dua organisasi keagamaan tentang isu ataupun masalah lingkungan dan iklim. Jadi kita bahas dulu dari kelompok keagamaan yang tidak peduli atau cenderung mengabaikan isu lingkungan. Organisasi atau kelompok ini tuh mereka melihat bahwa yang paling penting dalam hidup mereka itu adalah perkara akhirat, ibadah, spiritual, seperti itu. Bukan soal alam, bukan soal lingkungan. Jadi mereka menganggap bahwa kerusakan alam adalah suatu hal biasa yang berada di bawah kehendak Tuhan. Jadi tidak perlu dipikirkan secara serius gitu. Dan fokus mereka itu hanya pada kegiatan rohani seperti doa, ibadah. Maka bagi mereka bumi ini sifatnya itu sementara dan tidak sepenting dengan kehidupan setelah mati atau kehidupan akhirat. Di sisi lain ada kelompok yang justru mereka itu peduli terhadap lingkungan. Kelompok ini justru mereka lebih peduli dengan isu lingkungan. Kenapa? Karena mereka itu percaya bahwa bumi itu merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Dan mereka itu menganggap bahwa merawat alam, menjaga dan melestarikan alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan pemimpin di bumi. Jadi ketika melihat ada kerusakan lingkungan, ada kerusakan iklim, mereka tuh punya kewajiban untuk bertindak karena dari prinsip mereka menjaga bumi juga merupakan bagian dari ajaran agama. Kemudian lanjut ke segi atau aspek kedua yaitu dari segi epistemologi. Kalau kita melihat kasus ini terkait perbedaan sikap organisasi keagamaan terhadap isu perubahan iklim, salah satu penyebab utamanya adalah cara mereka memandang kebenaran. Dan disinilah kita masuk ke pembahasan epistemologi, yaitu bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang dari mana pengetahuan itu berasal dan apa yang membuat suatu hal itu dianggap benar. Baik, kita bahas dari kelompok atau organisasi yang tidak peduli terhadap lingkungan dulu. Nah, organisasi atau kelompok ini tuh cenderung tidak merespon serius tentang isu perubahan iklim, perubahan lingkungan. Mengapa? Nah, alasannya itu kalau ditinjau dari aspek epistemologi, yang pertama, karena mereka itu lebih mengandalkan sumber pengetahuan berbasis wahyu. Yang kedua, mereka itu menganggap bahwa hal yang tidak disebutkan secara jelas dalam teks agama itu, seperti contohnya istilah perubahan iklim, bukanlah sesuatu yang penting bagi ajaran agama yang mereka yakini. Yang ketiga, mereka tuh percaya bahwa alam semesta ini sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, sehingga kerusakan alam, kerusakan lingkungan merupakan takdir dari Tuhan, bukan sesuatu yang harus diatasi oleh manusia. Dan yang keempat, atau yang terakhir, mereka juga menilai bahwa urusan keimanan dan spiritual lebih utama dibandingkan dengan isu duniawi seperti isu perubahan iklim dan lingkungan tadi. Baik, selanjutnya pandangan dari kelompok atau organisasi keagamaan yang peduli terhadap isu lingkungan. Organisasi ini
justru melihat bahwa melestarikan bumi adalah bagian dari ajaran agama. Dan dapat dilihat dari sudut pandang epistemologi bahwa mereka menggabungkan pengetahuan dari agama dan sains. Kedua, mereka juga percaya bahwa penemuan ilmiah tentang kerusakan bumi juga bisa menjadi pengingat atau tanda dari Tuhan dan bisa digunakan untuk memperkuat keimanan mereka. Baik, yang terakhir dari segi aksiologi. Nah, sebagaimana yang kita tahu, dalam filsafat ilmu, aksiologi itu membahas tentang nilai-nilai yang dianggap penting dalam hidup dan bagaimana manusia itu seharusnya bertindak berdasarkan nilai-nilai tersebut. Jadi dalam kasus ini, kita bisa melihat dua sikap yang berbeda dari organisasi keagamaan terhadap isu lingkungan, dan itu juga berkaitan langsung dengan nilai apa yang mereka pegang dan yang mereka utamakan. Baik, kita bisa lihat dulu ya dari yang pertama adalah kelompok yang peduli terhadap lingkungan. Jadi kelompok ini tuh melihat bahwa merawat bumi adalah bagian dari nilai moral dan ibadah. Bagi mereka, menjaga alam itu bukan cuma soal dunia, tapi juga soal tanggung jawab mereka terhadap Tuhan. Nah, berbeda dengan kelompok atau organisasi keagamaan yang pertama, kelompok yang kedua ini, atau kelompok yang tidak peduli terhadap isu lingkungan, mereka itu lebih fokus pada nilai-nilai yang sifatnya pribadi dan spiritual. Seperti contohnya, mereka menganggap bahwa praktik ibadah itu dianggap langsung berhubungan dengan akhirat. Dan mereka juga menganggap bahwa urusan lingkungan adalah masalah dunia yang tidak terlalu penting dibandingkan ibadah ritual. Bagi mereka, yang penting itu adalah ketaatan pribadi mereka. Ketaatan pribadi mereka terhadap Tuhan, bukan soal aksi sosial maupun lingkungan. Selanjutnya, pendekatan untuk mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan komunitas agama. Yang pertama, perlu dilakukan dialog terbuka. Yang kedua, kita bisa juga menghubungkan antara ilmu dan ajaran agama. Kemudian, langkah yang bisa dilakukan selanjutnya adalah pendidikan kolaboratif. Yang terakhir dan paling penting, kolaborasi ini harus diwujudkan dalam aksi nyata. Dari keseluruhan analisis, melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat melihat bahwa perbedaan sikap terhadap isu lingkungan bersumber dari cara pandang dan dasar nilai yang berbeda. Namun pada akhirnya, kolaborasi antara sains dan agama bukan hanya mungkin, tapi juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlangsungan kehidupan di bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.